Nah, pertanyaannya, apakah pelamar prioritas 2 ini harus ikut tes? Apakah pelamar prioritas 3 ini juga harus ikut tes? Apakah tidak? Yang menimbulkan pertanyaan bagi kita, di sini ada kompetensi. Apakah yang dimaksud dengan kompetensi? Ini adalah seleksi kompetensi atau ujian CAT UNBK ataukah tidak? Jika kita mencermati Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru, tentunya teman-teman di sini masih mengalami miskonsepsi terhadap pelamar prioritas. Kalau pelamar prioritas 1 yang terdiri dari teman-teman yang sudah lulus passing grade, entah itu dari kategori manapun, PHK 2, guru sekolah negeri, guru sekolah swasta maupun lulusan PPG, ini tidak akan dites. Nah, pertanyaannya, apakah pelamar prioritas 2 ini harus ikut tes? Apakah pelamar prioritas 3 ini juga harus ikut tes? Apakah tidak? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita mencerna dari Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022, yang mana untuk yang menjadi peserta seleksi P3K guru tahun ini, inilah nanti akan dikategorikan ke dalam pelamar prioritas dan juga pelamar umum. Yang mana untuk pelamar prioritas itu adalah terdiri dari pelamar prioritas 1, ini dari teman-teman yang sudah lulus passing grade ya, entah itu dari THK 2, guru sekolah negeri, swasta maupun juga lulusan PPG. Sedangkan untuk prioritas yang kedua, ini dari teman-teman THK ya, yang ini bisa dikatakan bahwa yang belum lulus passing grade ya. Nah, mengapa kok belum lulus passing grade dimasukkan ke sini? Dikarenakan untuk yang THK 2 sudah lulus passing grade ini dimasukkan dalam prioritas yang pertama. Bisa jadi juga di sini THK 2 yang sudah memiliki ijazah S1 namun belum ikut seleksi di tahun kemarin. Bisa jadi juga. Kemudian pelamar prioritas yang ketiga, yaitu guru sekolah negeri yang belum lulus passing grade namun memiliki masa kerja di atas 3 tahun atau belum pernah ikut seleksi, namun di sini masuk di sudah masa kerjanya 3 tahun ya. Kemudian ada pelamar umum terdiri dari lulusan PPG dan juga guru yang terdaftar di Dapodik. Nah, yang mana dimasukkan di dalam pelamar umum ini adalah yang terdaftar Dapodik yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk yang prioritas 1 itu adalah dari teman-teman yang sudah lulus passing grade namun kalah perengkingan. Dikarenakan mungkin saja kemarin untuk formasinya ini hanya 1. Kemudian yang lulus ini adalah peserta yang nomor 1. Sedangkan peserta nomor 2 sampai nomor selesai inilah yang dikatakan sudah lulus passing grade, entah itu P1, P2 maupun P3, namun tidak mendapatkan formasi di sini karena kalah perengkingan. Nah, selanjutnya di sini untuk sisa formasi yang masih sisa guru honorer yang lulus passing grade namun tidak kebagian formasi. Ini menurut data Kemdikbudristek ini adalah ada sekitar ini 193.954. Inilah yang menjadi prioritas yang pertama, tidak dites lagi. Ini nanti langsung menyesuaikan data ya. Nah, mencocokkan data, kemudian teman-teman mengikuti pemberkasan untuk penempatan sesuai dengan nanti formasi yang akan diberikan oleh Kemdikbudristek dan direkomendasikan oleh Pemda masing-masing. Hal tersebut itu sesuai dengan yang ada pada paragraf yang kelima terkait tentang seleksi prioritas. Nah, di pasal 32 yaitu seleksi kompetensi prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021 kemarin. Yang mana untuk seleksi kompetensi yang dimaksud ini terdiri dari seleksi kompetensi 1 dan juga seleksi kompetensi 2. Nanti akan dibandingkan manakah yang paling sesuai dengan ijazah dan formasi yang dilamar dan juga nilai mana yang paling tinggi. Itulah nanti yang akan digunakan sebagai dasar untuk penentuan nanti teman-teman bisa untuk penempatannya ya. Kemudian jika di sini pelamar ini mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, namun hasil yang digunakan ini adalah nanti sebagai berikut ya. Jika pelamar itu memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka yang dinyatakan lulus ini dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Nah, ini yang akan dipakai untuk nanti penentuannya. Namun di sini jika kita ini adalah pelamar ini memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan 2, maka yang dinyatakan lulus ini dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, itulah nanti yang akan dijadikan untuk dasarnya. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan, menurut Permen PAN RB ini kira-kira bagaimanakah untuk pelamar prioritas yang berikutnya?
Kalau misalkan di sini untuk pelamar prioritas yang pertama, yaitu pelamar prioritas ini adalah tidak dites ya, yang sudah lulus passing grade, yang kuotanya hanya sekitar 190-an ribu tadi. Nah, selanjutnya untuk di sini yang kedua, apakah pelamar prioritas 2 ini adalah harus ikut tes? Inilah terdiri dari THK 2 jika ini tidak lulus passing grade di tahun kemarin atau juga belum melakukan pendaftaran. Apakah nanti harus mengikuti seleksi kompetensi atau dites? Kemudian berikutnya, untuk yang apakah pelamar prioritas 3, yaitu guru honorer yang terdaftar di Dapodik 3 tahun atau lebih. Ini apakah harus ikut tes ataukah tidak? Kalau misalkan kita cermati pada di Permenpan RB ini, informasi yang kita dapatkan mengenai hal itu adalah tertera pada ayat yang keempat, yaitu seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian. Yang pertama, kualifikasi akademik, kemudian kompetensi, kemudian ada kinerja, kemudian juga ada pemeriksaan latar belakang atau background check. Yang menimbulkan pertanyaan bagi kita, di sini ada kompetensi. Apakah yang dimaksud dengan kompetensi ini adalah seleksi kompetensi atau ujian CAT UNBK ataukah tidak? Nah, di sini kita juga belum, teman-teman mungkin agak bingung juga di sini. Namun kita akan memberikan informasi bahwa ini nanti ini adalah tidak dimaksudkan yang seperti itu. Dikarenakan di sini kalau misalkan kita cek pada pasal yang berikutnya yang mengatur tentang seleksi umum. Nah, di sini yang menggunakan CAT UNBK itulah tertera pada paragraf yang ke-6 seleksi umum pasal 34. Seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK. Nah, ini teman-teman, untuk pelamar umum ini nanti dapat memilih kebutuhan di seluruh sekolah wilayah Indonesia ya, yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Kalau misalkan seperti ini, berarti kita tidak perlu dites lagi ya. Untuk pelamar prioritas 1, 2, 3 itulah semuanya tidak dites lagi. Nah, coba kita cek informasi lain. Kita kutip salah satu media online yaitu jpn.com bahwa seleksi PTKK Guru 2022 guru honorer dengan masa kerja minimal 3 tahun ini tidak akan dites lagi. Dalam sebuah kesempatan, Ibu Nunung Suryani dari Sekretaris Ditjen GTK juga telah menyampaikan ketika beliau melakukan posting untuk Permenpan RB yang terbit ini, disampaikan bahwa peraturan Menpan RB sebagai dasar seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 telah terbit. Silakan dibaca dan dipahami baik-baik ya. Nah, di sini bisa dilihat di jdihmenpan.go.id. Nah, selanjutnya ada banyak sekali dari teman-teman yang berkomentar. Nah, di sini ada kawan kita, ini adalah yang bertanya, bagaimana kami yang belum ikut tes menunggu tahap 3 untuk lintas instansi Ibu Nunung Suryani? Nah, selanjutnya di sini dijawab juga teman-teman, yaitu disampaikan bahwa yang belum ikut tes dan terdaftar di Dapodik 3 tahun terakhir berturut-turut ini masuk kelompok prioritas 3. Itu tidak dites lagi, tapi melalui pemeriksaan kesesuaian atau observasi saja. Jadi dengan demikian dapat kita artikan bahwa benar bahwa untuk yang seleksi untuk peserta prioritas 1, prioritas 2 dan juga prioritas 3 inilah teman-teman tidak dites lagi. Hanya apa? Nanti yang dimasukkan dengan kompetensi itu adalah nanti dilihat antara kesesuaian data kita, kemudian ijazah serta nanti jabatan yang akan kita isi. Nah, itu teman-teman. Jadi intinya untuk teman-teman yang masuk prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3 inilah tidak akan dites lagi ya. Yang dites yang menggunakan CAT UNBK itulah hanya pelamar umum, terdiri dari guru honorer yang terdaftar di Dapodik dan masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Kemudian juga lulusan PPG untuk pendaftar baru. Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat terkait tentang penempatannya bagaimana skemanya. Kalau misalkan di sekolah saya itu ada 3 yang lulus passing grade, sementara nanti untuk yang formasinya buka hanya 1 atau 2, nanti apakah di ranking ataukah ditempatkan di mana akan kita bahas pada video setelah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.